Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema Bicara Tanpa Pahala. Waktu atau usia adalah modal untuk melakukan kebaikan. Orang yang mengerti hakikat ini, maka dia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir, saling nasihat menasihati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke dalam neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk selalu menjaga lisannya serta tidak berbicara kecuali untuk hal yang bermanfaat. Beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah adalah 1. Membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi," yang artinya sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu dapat berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram, makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan kebaikan dan jika tidak bisa, hendaknya diam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendebat yang dimaksud adalah mendebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak benar, sebaiknya ia menghindari perdebatan, karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan serta dendam dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, hendaklah itu yang dikehendaki. Namun jika penjelasan itu ditolak, maka hendaklah ia menghindari perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia, maka tidak ada alasan untuk berdebat. 3. Banyak berbicara, suka mengganggu dan sombong. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan orang yang paling kubenci dan yang paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah as-sasarun, al-mutasyattiqun, dan al-mutafaihiqun.
Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui as-satsarun dan al-mutasyattiqun, tetapi apakah al-mutafahikun itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Orang-orang yang sombong." Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan, as-satsarun adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyattiqun adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepadanya. Hal ini tidak termasuk pada perkataan sindiran untuk memberi peringatan, asal tidak berlebihan, karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkannya menuju kebaikan. 4. Mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan, dan semacamnya. Mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan, dan semacamnya adalah perbuatan tercela dan terlarang. Nabi SAW bersabda yang artinya, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok bicaranya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Perkataan keji dan jorok adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji atau tabu dengan kata-kata yang gamblang. Misalnya adalah perkataan yang tidak sopan, perkataan yang dapat menggugah syahwat dan semacamnya. 5. Berlebihan dalam bercanda, yaitu semua waktunya digunakan untuk bercanda dan membuat orang tertawa. Sesungguhnya banyak canda akan mematikan hati, menyebabkan dendam dan permusuhan, menjatuhkan wibawa. Nabi SAW bersabda yang artinya, janganlah kamu memperbanyak tawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apalagi jika banyak bercanda ini ditambahi dusta, maka jelas ini akan lebih berbahaya. Nabi SAW memperingatkan dengan sabda beliau yang artinya, kecelakaan bagi orang yang menceritakan sesuatu lalu dia berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Bercanda boleh saja jika dilakukan kadang-kadang dan dengan perkataan yang benar, sebagaimana canda Nabi SAW, maka hal itu tidak mengapa. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa canda dalam perkataan benar itu seperti garam dalam makanan. 6. Membicarakan sesuatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi SAW bersabda, semua umatku mu'afan, atau akan diampuni dosanya, atau tidak boleh diribah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi dia mengatakan, "Hai fulan, aku telah melakukan ini dan ini." Padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi aibnya, tetapi di waktu pagi hari ia malah membuka tutupan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah dia menutupi aib dirinya, tidak perlu bercerita kepada orang lain. Selain yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah masih banyak, seperti ghibah, fitnah, dusta, dan sebagainya. Namun sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pemacu bagi kita semua untuk selalu menjaga lidah kita dari keburukan dan selalu menghiasinya dengan kebaikan. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.